Hai guys, kami dari School TKJ, kami akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kami, Contoh Jeremy. Jadi, Contoh Jeremy ini adalah guru agama di SMK Metode 2, sekaligus hamba Tuhan di GMI Bethlehem Palembang. Oke, Contoh, sebelumnya kami pengen tahu dulu nih, GMI itu singkatan dari apa sih gitu, Contoh? Oke, GMI itu singkatan dari Gereja Metodis Indonesia. Nah, kalau GMI berarti Gereja Metodis Indonesia Jemaat Bethlehem di Palembang ini. GMI ini ada memiliki afiliasi nggak? Misalnya dia bernaung di bawah suatu organisasi gitu, contoh. Kalau misalnya bernaung di organisasi itu paling kami memiliki arasnya ada dua aras. Yang pertama itu PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, dan juga PGTI, Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia. Karena GMI Bethlehem ini juga termasuk ibadahnya itu menggunakan bahasa Mandarin. Jadi GMI Bethlehem ini itu bernaung di PGTI, Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia. Iya. Contoh bisa jelaskan nggak atau mungkin sekedar sebutin aja gitu visi misi gereja ini dalam melayani jemaat dan masyarakat. Oke, visi misi gereja ini ya. Jadi visinya adalah gereja ini, GMI Bethlehem ini memiliki visi seperti ini: menjadi gereja yang sehat dan relevan bagi kemuliaan Tuhan. Itu visinya. Gereja yang sehat dan relevan. Sehat adalah arti gereja yang bisa bertumbuh baik itu secara kuantitas ataupun kualitas, dan juga gereja yang relevan yang artinya yang bisa berkontekstualisasi, yang bisa menjangkau semua jiwa, baik itu anak muda, orang tua, lansia, dan sebagainya. Itu visi gereja kami. Kemudian misi gereja kami adalah membangun generasi murid yang mengasihi Allah, kemudian mengasihi sama, dan juga melayani dunia. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, dan juga melayani dunia. Itu misi dari gereja kami. Terus kalau misalnya tadi contoh ada mention, maksudnya dia pengen melingkup ada anak-anak remaja. Ini apakah ada kegiatan utama gerejanya itu apa gitu, Bapak? Oke, kegiatan utamanya yang pasti ada ibadah ya. Nah, apalagi di GMI Bethlehem ini kami memiliki 3 kali ibadah umum. Yang pertama ibadah pagi, ibadah umum jam 6:30, artinya jam 6:30. Nah, ini yang berbahasa Mandarin ya, khususnya kalau ada Bapak Ibu atau jemaat yang bisa menggunakan bahasa Mandarin bisa ikut ibadah di ibadah pagi ini jam 6:30. Nah, itu letaknya di gereja besar. Kemudian ada kebaktian kedua itu jam 9:30, itu di Bethlehem Upper Room di di TKSD lantai 4 gitu ya. Nah, itu berbahasa Indonesia dan juga full band. Lalu kemudian kebaktian umum ketiga itu jam 3 sore, bahasa Indonesia juga, full band juga, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi 3 kali ibadah. Lalu tidak hanya ibadah saja, tapi juga ada persekutuan kategorial seperti ya, kalau misalnya untuk teman-teman yang remaja ini kami memiliki yang namanya BMC ya, BMC Next Gen. BMC Next Gen ini yang menjangkau setiap anak-anak muda, dimulai dari sekolah minggu, kemudian remaja yang disebut sebagai BMC Teens, dan juga pemuda yang disebut sebagai BMC Youth gitu ya. Nah, yang sekolah minggu ini, nah ini yang disebut sebagai BMC Teens ini yang untuk sekolah minggu kalau misalnya ada anak-anak yang masih SD dan juga yang masih sampai kelas 8 SMP yang masih muda umurnya bisa mengikuti sekolah minggu ini atau BMC Kids ini. Kemudian ada juga BMC Teens gitu ya. Itu ibadahnya itu tiap hari Minggu jam 9:30 di Gedung Bethlehem. Itu untuk yang anak-anak remaja dan setiap kalian yang dari kelas 3 SMP sampai 3 SMA gitu ya. Nah, kalian sekolah minggu lagi, maaf ya saya lupa, sekolah minggu tadi hari Minggu jam 9:30. Nah, kemudian selanjutnya ada BMC Youth gitu ya. BMC Youth ini adalah anak-anak muda yang kuliah dan juga yang sudah bekerja. Nah, mereka ibadahnya itu di Bethlehem Room harinya itu di hari Sabtu, Minggu jam 18:30. Nah,
Itu kalau persekutuan kategorinya untuk anak muda. Selain itu ada juga persekutuan kategori untuk pasutri yang suami istri, kemudian ada juga yang untuk wanita, PWMI namanya Persekutuan Wanita Metodis Indonesia, kemudian ada P2MI, Persekutuan Pria Metodis Indonesia, dan juga kami memiliki yang namanya Persia, Persekutuan Lansia, gitu ya. Jadi lansia juga ada ya. Ya, selain itu kami juga memiliki namanya komunitas yang bisa dibilang kelompok kecil ya, yang kami sebut sebagai ICAN, gitu ya. ICAN. Hacker itu kalau bisa dibilang kalau di GBI mungkin Komsel gitu ya, atau di GMS kayak cell groupnya gitu. Nah jadi kalau di GMIC, kalau di GM itu nyebutnya CM, class meeting. Tapi kalau di PLN khususnya kami rebranding menjadi ICAN gitu. Aku peduli. Ya saya peduli gitu. Bagaimana gereja tersebut berkontribusi dalam membangun moral dan nilai sosial di masyarakat? Nah, jadi kalau gereja sendiri ya, gereja kami sendiri banyak sekali untuk membangun apa namanya kayak membangun moral dan juga banyak sekali melayani orang-orang gitu ya. Khususnya kami memiliki yang namanya komisi sosial. Yang dimana komisi sosial ini juga banyak yang kayak mengunjungi, bukan mengunjungi sih, melayani setiap orang tua yang ada di panti janda, khususnya yang di dekat gitu ya. Lalu kemudian kami juga melayani orang-orang yang meninggal gitu ya. Ada komisi apa namanya ibadah imannya. Kemudian ada juga yang berkontribusi untuk visitasi atau mengunjungi jemaat. Lalu kemudian untuk membangun moral anak-anak juga kami bisa melakukan dengan cara yang melalui firman Tuhan, melalui khotbah yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan, dan juga melalui komunitas iCard ini. Karena di komunitas iCard inilah kami bisa membangun setiap moral jemaat atau moral anak-anak muda agar mereka itu bisa bertumbuh mengikuti Tuhan. Itu. Oke, bisa Kak coba jelaskan peran contoh dalam gereja ini? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya saya memiliki tiga peran ya. Yang pertama, saya adalah koordinator atau pembina dari ibadah 01 alias ibadah kebaktian umum berbahasa Mandarin, gitu ya. Jadi saya yang membawahi setiap panitia, saya yang memastikan bahwa ibadah bahasa Mandarin yang satu ini berjalan lancar. Kemudian saya juga yang kalau di ibadah bahasa Mandarin kalau ada yang latihan-latihan gitu saya juga datang dan sebagainya. Itu koordinator bahasa Mandarin. Kemudian setelah itu kami juga memiliki yang namanya ibadah doa malam. Saya juga adalah koordinator dari doa malam juga, yang sama seperti dengan kau satu ya, bahwa di doa malam ini harus ibadah ini harus berjalan lancar. Kemudian ibadah ini juga harus berjalan dengan penuh hikmat dan sebagainya. Selain itu, ya, saya juga termasuk koordinator di next nya tapi di pospol kami di CGC, gitu ya. Ya, CGC. Ya, kalau misalnya pernah lewat, ada di pospol CGC, nah itu punya kami ya. Nah, saya sendiri yang melayani sebagai guru sekolah salah satu guru sekolah minggu di uh, sekolah minggu CGC itu, dan juga kami juga membuat suatu icon youth ya, komunitas muda remaja, agar anak remaja atau pemuda itu bisa bertumbuh di CGC tersebut. Kalau misalnya di apa ibadah Mandarin itu ya, Ya. itu semuanya pakai bahasa Mandarin. Ya. Itu kira-kira ada kayak hasilnya nggak? Kan ya pasti sudahnya mungkin mau nyoba ke sana, tapi ya mungkin kurang nanti kira-kira rasanya. Nah, ada kok terjemahannya. Jadi kami itu tidak membiarkan kalau misalnya zaman itu hanya bahasa Mandarin saja, tapi pasti ada bahasa Indonesia-nya gitu ya. Jadi setelah misalnya BL Linguist ini mengucapkan bahasa Mandarin, pasti diterjemahkan. Termasuk yang khotbah maupun kembali menggunakan bahasa Indonesia itu juga diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Gitu. Oke. Tugas utama dalam peran contoh itu apa ya dari Tugas utamanya kalau misalnya untuk kelas satu yang seperti saya bilang tadi, untuk mau koordinasi agar setiap ibadah ini bisa berjalan lancar. Kalau misalnya yang next year nanti yang sepekan minggu ini ya membuat jadwal, kemudian koordinasi agar anak-anak itu bisa berangkat dengan baik, dan juga sebagai salah satu guru sepekan minggu yang
mengajak mereka gitu. Iya. Kira-kira nih, bagaimana proses persiapan kakak dalam menyampaikan permasalahan kepada jemaah? Nah, kalau persiapan saya sendiri pasti dimulai dari pertama mencari terlebih dahulu ya. Karena kalau misalnya kita mau berubah, pasti kita harus mulai dari dasarnya yaitu kita sebagai umat Tuhan. Nah, setelah saya baca, baru saya cari tafsirannya. Kemudian kalau di kuliah saya diajarkan tentang bahasa aslinya, kemudian mencari tentang latar belakangnya, konteksnya. Lalu kemudian setelah saya mendapatkan, saya menulis semua itu, saya baru membuat langsung, saya ketik langsung di laptop saya apa yang mau saya ucapkan, apa yang mau saya ini sampaikan. Itu kalau persiapan saya. Oh, oke, baik. Kira-kira tidak di semua pengajar tahu apa tantangan terbesar yang kalian hadapi oleh sebelum? Kalau tantangan terbesar ya palingan, kalau misalnya tantangan terbesar nggak ada tantangan terbesar. Kan yang mungkin seperti ini kan banyak ada jemaat-jemaat yang mungkin mengkritik gitu kan, yang jemaat yang tiba-tiba kasar dan sebagainya. Tapi puji Tuhan jemaat-jemaat sini baik semua kok. Tapi kalau misalnya kritik pasti ada, ya itu juga yang membangun setiap hamba Tuhan dan juga setiap majelis yang ada di kota ini. Ya mungkin itu saja sih tantangannya palingan kritik gitu. Berarti nggak ada yang belum banget ya? Ya dong, kayak terlalu berat, ya nggak ada yang terlalu berat sih. Iya. Jadi itu juga buat membantu kita juga. Betul. Oke. Jadi menurut contoh nih, gimana cara gereja mendukung pembawa firman misalnya seperti contoh dalam meningkatkan pelayanan mereka? Ya mungkin kalau kami sih ya sebagai jemaat, majelis dan hamba Tuhan, kami sudah berusaha yang terbaik ya untuk kami bisa bantu setiap anggota jemaat gitu ya. Tentunya melalui firman Tuhan yang telah kami sampaikan, telah kami share, dan juga kemudian melalui aksi kami gitu ya, yang melayani jemaat, mengunjungi orang sakit, kalau misalnya ada jemaat-jemaat meninggal kami hibur, kemudian kalau ada jemaat yang mungkin belum, yang tidak bisa hadir kami kunjungi seperti itu gitu ya. Itu yang nanti akan menambah motivasi jemaat untuk mereka bisa mengerti tentang kebaikan Tuhan, tidak setiap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kami sebagai anak Tuhan, juga oleh majelis dan juga di master. Ya. Contoh, ada nggak sih misalnya tindakan yang gereja lakukan untuk menanggapi perubahan sosial atau tantangan di era digital ini? Nah, Itu kan sekarang ini kan di era digital ini kan banyak banget orang-orang yang sudah apa? jalan keluar seperti itu. Lalu kemudian di gereja kami sendiri, tentang yang mungkin tentang membaca firman ya. Nah, mulai tahun ini, tahun 2025 ini, gereja kami itu membuat suatu tantangan yang baru, yaitu tantangan untuk membaca Alkitab 90 hari. Itu telah kami mulai dari Januari 2025 kemarin, dari 1 Januari ini. Dan selesainya di 31 Maret ini. Nah, tantangannya itu adalah membaca seluruh perjanjian baru. Itu bacanya itu 3 pasal per hari. Dan puji, ya 3 pasal per hari. Dan puji Tuhannya sampai hari ini, ya kami sekarang sudah baca sampai ke surat Galatia, gitu ya, surat Galatia. Agak jauh ya dari Matius sampai Galatia ya. Iya. Keren. Dan puji Tuhan banyak jemaat yang antusias mengikuti program ini. Iya. Gitu. Jemaatnya respon. Iya, betul sekali. Terus misalnya bagaimana masyarakat, terutama generasi muda ini, gitu, contoh, biar dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Nah, kalau ini sih mungkin tidak. Kalau yang bisa saya sampaikan kepada anak muda zaman sekarang, mungkin harus banyak inisiatif gitu ya, harus banyak yang seperti ini. Kalau misalnya kita banding-bandingkan dengan zaman saya waktu gereja dengan zaman sekarang, mungkin sangat beda ya. Ya mungkin kalau anak muda zaman sekarang sih perlu banyak inisiatif, tidak perlu disuruh-suruh kalau misalnya mau melayani ataupun kalau misalnya di kesempatan untuk melayani, ya jangan menolak, karena itu berguna untuk perkembangan bakatmu, talentamu dan sebagainya itu. Nah, kemudian untuk yang mungkin anak muda zaman sekarang ini, selain ya inisiatif,
Ya mungkin harus belajar untuk memiliki yang namanya respect sih. Ya, respect terhadap setiap pemimpin, respect terhadap setiap orang gitu ya, walaupun terhadap iman gitu ya. Supaya kalau kita memiliki sikap respect itu kan pasti ada namanya kedamaian. Kita bisa mainnya dengan enak, kita bisa namanya beribadah dengan damai, bisa beribadah dengan tenang dan sebagainya. Itu saja sih. Oke, Nakil nih Santa. Boleh. Boleh nggak sih? Kami pengen tahu gitu, apa harapan Cuantau terhadap perkembangan gereja buat masa depan? Oke, ya saya harap untuk gereja ini ya tetap ya, karena saya melihat tantangan untuk masa depannya itu kan pasti akan sangat susah sekali, khususnya mengenai teknologi dan juga karakter anak muda gitu ya. Ya palingan untuk gereja ini ya tetap apa namanya ya saya harapannya itu untuk gereja ini semakin meningkatkan kayak kualitas bukan kualitas kerohaniannya sih, tapi yang anak muda ini kualitas kerohaniannya itu bisa semakin meningkat gitu ya, semakin respect dan sebagainya. Lalu kemudian untuk gereja ini ya pasti siap untuk menghadapi tantangan yang akan apa namanya Akan muncul. ya akan muncul di masa mendatang, karena ya kami aja sudah apa namanya gedung saja atau misalnya yang ya gedung gereja yang baru ini aja sudah mengikuti perkembangan zaman gitu kan itu. Baik, terima kasih Cuantau sudah meluangkan waktunya dan melalui wawancara singkat tadi kami jadi lebih mengenal gitu aktivitas lembaga sosial apa yang sudah diterapkan di Gereja GMI Bethlehem. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Dadah! Bye.